I worship your holy name. I worship your holy name. Selamat pagi adik-adik. Wah, selamat hari Minggu. Kakak bersyukur hari ini adik-adik semuanya bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Terima kasih adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Elis bernyanyi. Bagaimana tadi suaranya? Bagus ya adik-adik ya. Semoga pujian yang tadi disampaikan oleh Elis itu boleh memberkati adik-adik di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, biarlah firman yang akan disampaikan oleh Kakak Layan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Adik-adik, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu. Adik-adik, kakak Asik mau undang bangkit berdiri. Kita mau berdiri kayak Asiknya hari ini berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik masih berdiri, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Oke adik-adik, nah tadi kita udah menyanyikan lagu Happy Ya 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 dan Yesus Sayang Padaku. Nah kita mau dengerin satu teman kita lagi nih, mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama, yaitu Candy. Adik-adik dengarkan dan jangan lupa untuk nyanyi bersama-sama dengan Candy ya. Mari kita saksikan. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih
Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tadi Candy bernyanyi. Nah, sekarang kita mau lipat tangan kita mau masuk dalam firman Tuhan, menyiapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangannya. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Adik-adik duduk yang rapi, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyanyi bersukacita Tuhan. Biarlah nyanyian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh Kakak Layan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyi. Adik-adik akan beribadah. Selamat beribadah. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan pulpennya serta mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu semua? Baik, mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa." Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Shalom, apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Udah lama sepertinya Kak Talia nggak ngobrol-ngobrol dengan adik-adik. Bagaimana kabar sekolahnya di semester yang baru? Masih sekolah dari rumah kan? Mantap, tetap semangat dan rajin untuk tetap belajar meskipun dari rumah aja.
Tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab dan pembacaannya terdapat dari Injil Matius 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Siapa tadi yang baca Alkitab? Bagus. Nah, sebelum Kak Talia masuk lebih jauh dalam renungan hari ini, siapa di sini yang pernah mendengar kata lepra atau kusta? Angkat tangannya. Nah, dalam pembacaan hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta atau sakit lepra. Siapa tadi yang baca semua ayatnya? Nah, bagi yang belum tahu, penyakit kusta itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, bercak putih-putih pada kulit seperti panu. Yang kedua, munculnya bintil-bintil kemerah-merahan sampai ada yang berwarna hijau loh adik-adik. Dan yang ketiga, penyakit lepra atau kusta tersebut menular. Nah, dalam pembacaan hari ini, ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ada seseorang yang sedang sakit kusta atau lepra dalam orang-orang tersebut. Tiba-tiba orang itu datang, sujud dan menyembah di kakinya Tuhan Yesus. Dan dia berkata apa adik-adik dalam pembacaan hari ini? Tuhan, jika engkau mau, maka tahirkanlah aku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang yang sakit kusta tersebut langsung sembuh. Nah, dari pembacaan hari ini kita sama-sama mau belajar dari orang yang sakit kusta tersebut. Dia memiliki kerendahan hati dan juga iman percaya kepada Tuhan Yesus yang begitu besar. Meskipun dalam keadaan yang sakit, dia mau datang. Dan tanpa ragu-ragu dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyembuhkannya. Namun dia meminta bukan dengan paksaan. Bahkan orang kusta tersebut berkata, Tuhan, jika engkau mau. Dia tidak meminta, tidak memaksa, dia hanya bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tahir di sini artinya menjadi sembuh ya adik-adik, bebas dari penyakit kusta yang dia derita. Nah, poin satu lagi yang kita dapat belajar dari Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, dia tetap mau turun, mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Karena penyakit kusta tersebut menular adik-adik, jadi dulu dia dijauhi orang, tidak ada yang mau bergaul dengan orang yang sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus justru mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta tersebut hingga ia menjadi tahir. Dengan kemahakuasaan yang dimiliki Tuhan Yesus, ia tetap memiliki hati untuk yang rendah hati untuk menolong orang yang sakit kusta. Adik-adik, kira-kira sikap apa yang dapat kita ambil dari pembacaan dan cerita yang sudah Kak Talia ceritakan tadi? Yang pertama, sikap rendah hati dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta. Meskipun dia sedang dalam keadaan sakit, mungkin dia menderita karena sakitnya, tapi dia mau bersujud dan menyembah kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkannya jika Tuhan mau. Sikap seperti itulah yang harus adik-adik miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mau percaya, mau berserah, dan mau meminta pertolongan Tuhan yang tulus dari dalam hati. Dan contoh teladan yang dapat kita ikuti dari Tuhan, meskipun dia dapat melakukan semuanya, namun dia mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia mau menyentuh orang tersebut dan memberkati orang tersebut sehingga orang tersebut bisa menjadi sembuh. Nah, adik-adik juga tahu sekarang kita sedang dalam tahap menghadapi pandemi COVID-19. Pandeminya belum berakhir adik-adik, makanya Kak Talia masih menggunakan masker. Dalam pesan Alkitab hari ini juga, meskipun kita dalam keadaan yang di tengah suasana pandemi yang menakutkan, tapi kita tetap harus percaya. Tentunya dengan tetap menjaga diri, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita udah sekolah dari rumah aja, jadi kita nggak boleh kemana-mana dan tetap menjaga diri kita. Jika kita merasa sakit, kita harus segera periksa ke dokter.
harus rajin minum vitamin, harus makan makanan yang bergizi. Nah, di sini juga Kak Talia mau sampaikan bahwa adik-adik harus tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan pandemi COVID-19 ini dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Kita dapat bertemu dalam IMPA di gereja, adik-adik dapat ke sekolah. Semuanya itu hanya perlu kepercayaan dan berserah penuh hanya pada Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta atau lepra. Nah, adik-adik, semoga pesan firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan boleh menjadi pelajaran untuk adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Bagaimana sikap doa yang baik dan benar? Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan IMPA meskipun dari rumah saja. Terima kasih karena sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, yang semuanya itu kami tahu hanya berasal daripadamu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang sepenuhnya percaya terhadap kekuasaan Tuhan. Tuhan yang mampu menyembuhkan orang dari sakit kusta, Tuhan juga yang mampu menjaga dan melindungi kami sebagai anak-anak-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dalam aktivitas kami yang sekolah dari rumah, dalam aktivitas kami yang ibadah dari rumah, namun kami sebagai anak-anak-Mu tetap bersuka cita dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami, keluarga kami, biarlah kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Begitu juga untuk gereja kami, GPIB Bukit Sentul, Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para presbiter, kakak-kakak layan PA, dan seluruh pelkat dan komisi yang ada. Biarlah kehidupan mereka selalu ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati setiap pemimpin yang ada di pusat maupun sampai ke pelosok pedesaan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Berikan kami kesempatan untuk senantiasa boleh menjadi berkat sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang hanya kami mau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Roma 1 ayat 4b, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kakak ulangi lagi ya. Roma 1 ayat 4b, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menghafal. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sudah siap semua? Persembahannya udah disiapin, lalu celengannya. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, kita angkat tangan kita katakan, Tuhan, berkatilah persembahan kami, diteruskan dengan lagu, lalu amin, sebagai doa kita. Udah siap semua? Mari secara bersama-sama kita angkat tangan kanan kita yang berisi persembahan. Kita katakan bersama-sama, Tuhan, berkatilah persembahan kami. Persembahan
Tuhan kami pada